Halo, saya Dwi Retno Mutia dengan NIM 857608173. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD, Modul 1, Makhluk Hidup. Kegiatan praktikum 2 Simbiosis. Simbiosis komensalisme. Tujuan percobaan: mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, alat dan bahan. Pertama, pulpen. Kedua, lembar kerja. Ketiga, lingkungan sekitar. Menurut Tangsen dan Begon 2015, simbiosis mencakup seluruh bentuk hubungan jangka panjang antara dua spesies yang berbeda, baik yang bersifat menguntungkan, merugikan, maupun netral. Menurut Schmetz 2010, interaksi antar organisme dalam ekologi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah simbiosis. Bentuk simbiosis yang umum dijumpai di alam meliputi: pertama, mutualisme, yaitu ketika kedua organisme memperoleh keuntungan. Kedua, parasitisme, ketika satu organisme memperoleh keuntungan dan organisme lainnya dirugikan. Ketiga, komensalisme, ketika satu organisme memperoleh manfaat, tetapi organisme lainnya tidak mengalami pengaruh negatif atau positif. Pada praktikum ini, fokus utamanya adalah simbiosis komensalisme. Menurut Martin 2013, komensalisme terjadi ketika suatu organisme menggunakan organisme lain sebagai tempat hidup, tempat berlindung, atau sebagai sarana mendapatkan cahaya tanpa memberikan dampak negatif bagi organisme inangnya. Sedangkan menurut Haugen 2012, komensalisme banyak ditemukan pada tumbuhan epifit dan tumbuhan merambat yang hanya memanfaatkan struktur fisik tumbuhan inang, bukan mengambil nutrisi darinya. Di lingkungan sekitar rumah, hubungan komensalisme sangat sering ditemukan pada tumbuhan yang memanfaatkan pohon sebagai penopang. Hubungan simbiosis komensalisme yang saya temui di lingkungan sekitar yaitu: pertama, tanaman gadung dan pohon pepaya. Tanaman gadung diuntungkan karena mendapat tempat untuk merambat sehingga lebih mudah mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan pohon pepaya tidak untung dan tidak rugi. Kedua, tanaman markisa dan pohon Lieben. Tanaman markisa diuntungkan karena mendapat tempat untuk merambat sehingga tanaman markisa dapat tumbuh menjulang ke arah cahaya. Sedangkan pohon Lieben tidak untung dan tidak rugi. Ketiga, tanaman paku-pakuan dan pohon kelapa. Tanaman paku-pakuan diuntungkan karena mendapat tempat menempel untuk hidup tanpa mengambil nutrisi dari inangnya. Sedangkan pohon kelapa tidak untung dan tidak rugi. Keempat, tanaman sirih dan pohon mangga. Tanaman sirih diuntungkan karena mendapat tempat untuk menjalar naik, sehingga dapat memperoleh cahaya matahari lebih banyak. Hasil pengamatan. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar rumah, diperoleh 4 kontak hubungan simbiosis komensalisme antara tumbuhan merambat maupun epifit dengan tumbuhan inangnya. Seluruh hubungan yang diamati menunjukkan ciri khas komensalisme, yaitu satu organisme memperoleh manfaat berupa tempat hidup, penopang, atau akses cahaya, sedangkan organisme inang tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Tanaman gadung, sirih, dan markisa memperoleh manfaat dari pohon inang sebagai media merambat agar dapat tumbuh optimal. Sementara itu, paku-pakuan hanya menempel pada batang kelapa sebagai epifit tanpa mengganggu aliran nutrisi pada pohon kelapa. Dengan demikian, seluruh data pengamatan sesuai dengan konsep komensalisme yang dijelaskan dalam teori ekologi. Thanks for watching. See you